Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Kiswah Tutorial. Sebelum kita mulai kiswah komputer, mendoakan semoga kawan-kawan sekalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam setiap aktivitasnya pada kesempatan kali ini senantiasa mendapat kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Kiswah komputer akan berbagi sedikit teori tentang belajar, di mana teori belajar ini diambil dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang belajar behavioristik dan kognitif. Tentunya channel ini dibuat oleh created by Muhwasil SPD. Semoga kita sekalian dapat ilmu baru dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik kawan-kawan sekalian, teori belajar behavioristik dan kognitif ini merupakan rumpunan dari sebuah teori. Akan tetapi terlebih dahulu, belajar, apa pengertian belajar itu sendiri. Belajar, sebelum Bapak Ibu mempelajari lebih lanjut materi tentang teori behavioristik, ada baiknya Bapak Ibu sekalian berpikir ulang apa yang dimaksud dengan belajar. Istilah ini bukanlah istilah baru. Hampir setiap hari Bapak Ibu menggunakan istilah belajar. Namun apa itu belajar? Oke, sekarang masuk pada pembahasan utama, yaitu pandangan teori, pandangan belajar tentang pandangan belajar diambil dari dua sudut pandang. Yang pertama, belajar menurut teori behavioristik, dan belajar menurut pandangan kognitif. Kita mulai dari pandangan yang pertama, yaitu belajar menurut teori behavioristik. Pengertian teori behavioristik yaitu belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Pada teori ini, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh, jika siswa belum dapat membaca Al-Quran, padahal dia sudah berusaha belajar dengan tekun dan gurunya juga sudah mengajarkan dengan keras, maka dia belum dianggap belajar. Kenapa? Karena pada teori behavioristik ini, belajar menurut pandangan teori behavioristik ini dianggap adalah belajar itu didapatkan dari hasil interaksi antara stimulus dan respon. Tentunya kita punya pertanyaan, apa sih stimulus dan respon itu? Baik, kiswah tutorial akan membahas tentang stimulus dan respon, di mana stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar kalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Itu yang dimaksud dengan stimulus. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Jadi stimulus dan respon itu yang diutamakan dalam pandangan teori behavioristik. Sekarang teori belajar behavioristik menurut para ahli. Jadi dalam pandangan
belajar behavioristik. Ada banyak pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu teori belajar menurut Edward Lee Tordick. Jadi pendapat yang pertama itu adalah pendapat dari Edward Lee Tordick. Kemudian pendapat yang kedua itu diutarakan oleh John Borders Watson. Kemudian pendapat yang ketiga itu diambil oleh Edwin Ray Curti. Kemudian pandangan ahli yang keempat yaitu diutarakan oleh Burham Frederick Skinner, atau yang sering disebut dengan Skinner, pendapat Skinner, yaitu pandangan tentang belajar behavioristik menurut para ahli. Jadi ahli yang berpandangan, yang punya pandangan tentang behavioristik itu ada 4. Yang pertama menurut Edward Lee Tordick, yang kedua belajar menurut John Bord Watson, kemudian pandangan yang ketiga belajar menurut Edwin Ray Curti. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah belajar menurut Burham Frederick Skinner. Itu pandangan teori menurut beberapa ahli tentang belajar behavioristik. Kemudian paham tentang belajar, apa itu belajar, dan belajar behavioristik, maka akan muncul, wah, apa sih tentang kelemahan teori belajar behavioristik? Karena kita tahu setiap teori pasti ada titik lemahnya. Nah sekarang, wah, apa sih kelemahan dari teori belajar behavioristik? Pada kesempatan ini, Kiswah tutorial akan menjabarkan sedikit kelemahan tentang teori belajar behavioristik. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik banyak dikritik. Kenapa? Karena seringkali tidak mampu menjelaskan stimulus atau situasi belajar yang kompleks. Sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Jadi kelemahan yang pertama yaitu tentang situasi belajar yang kompleks disebabkan karena variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon, sehingga teori belajar behavioristik titik lemahnya pada stimulus dan respon. Kemudian kelemahan yang kedua, teori behavioristik juga cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Pandangan teori ini bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadi siswa untuk tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Padahal banyak faktor yang mempengaruhi dalam hidup ini yang mempengaruhi proses belajar. Jadi pengertian belajar tidak sesederhana yang dilukiskan oleh teori behavioristik. Jadi kelemahan yang kedua yaitu diungkapkan bahwasanya teori behavioristik itu mengarah pada siswa yang berpikir linear, konvergen, dan tidak kreatif, atau hanya itu saja, atau tidak produktif. Siswa tidak berkembang. Jadi bersampingan dengan kaidah yang dituangkan atau ingin dicapai oleh kurikulum 2013.
Jadi teori behavioristik kelemahannya pada titik respon, stimulus dan respon, atau siswa cenderung berpikir linear dan konvergen dan tidak kreatif, bahkan tidak produktif. Kemudian titik lemah sudah dari teori behavioristik. Kemudian penerapan atau aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan beberapa teori dari para ahli di atas, ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, di antaranya. Jadi, kiswah tutorial akan sedikit memaparkan tentang pengaplikasian teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan pendapat-pendapat ahli yang sudah disebutkan di atas. Yang pertama, teori behavioristik bisa diaplikasikan untuk pemberian ulangan atau tes yang diperlukan dalam pembelajaran, di mana untuk melatih siswa dalam memahami hubungan antara pertanyaan dengan jawaban atau hubungan antara masalah dengan solusinya. Jadi teori behavioristik ini penting diaplikasikan untuk pemberian ujian, di mana pada ujian itu ada stimulus itu membutuhkan respon, atau ada masalah itu membutuhkan solusi. Jadi pengaplikasian teori behavioristik bagus digunakan pada pemberian soal atau tes. Kemudian yang kedua, pengaplikasian teori behavioristik dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran perlu adanya proses atau pengulangan atau reception materi, pengulangan materi, karena dapat membentuk kebiasaan. Jadi yang kedua, bagus pengaplikasian teori behavioristik ini diaplikasikan pada proses pengulangan materi atau reception repeat, pengulangan materi. Kenapa? Pentingnya karena dapat membentuk kebiasaan. Jadi siswa itu bisa mendapatkan kebiasaan belajar, dapat mempunyai belajar yang tangguh setelah ada pengulangan, sehingga kreativitas siswa atau daya hafal siswa jadi tambah tinggi. Itu pengaplikasian sedikit tentang pengaplikasian teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah teori kognitif. Jadi pandangan yang kedua adalah teori kognitif, di mana teori kognitif ini, teori belajar kognitif berada pada teori belajar behavior, berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Jadi pada teori kognitif ini sangat berbeda sekali dengan teori belajar behavioristik. Kenapa? Karena teori belajar kognitif lebih mementingkan proses daripada hasil belajar itu sendiri. Demikianlah untuk sesi teori, dua pandangan teori, yaitu teori behavioristik dan teori belajar kognitif. Kiswah komputer tuntas untuk teori belajar kognitif pada part berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.